Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ahlul bid'ah bisa bersatu dengan ahlus sunnah? Kalau ahlus sunnah mengerjakan amalan sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi dituduh pemecah umat, apakah ahlus sunnah yang salah atau ahlul bid'ah yang sesat? Masya Allah, ini bahaya pertanyaan. Kaum muslimin dan muslimat, sebelum kita menyebut orang ahlul bid'ah, yang pertama harus didudukkan masalahnya dulu. Betul itu bid'ah atau tidak? Yang kedua, tidak semua pelaku bid'ah itu langsung dapat cap ahli bid'ah. Karena ketika kita mencap ahli bid'ah, itu ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya. Misalnya tak boleh belajar kepadanya, ya karena ada syubhat dan sebagainya. Makanya sebelum menghukum, tetapkan masalah itu bid'ah atau tidak. Terus yang menghukum siapa? Masyarakat? Ya enggak, harus ditanya kepada ulama yang dikenal berilmu, bukan belemu. Ya ulama penceramah beda. Ya ulama itu yang selalu qaulullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau penceramah enggak banyak cerita dia. Kalau mencerita gampang, semua orang bisa. Ya, ditanya pertanyaan nengok ke atas kan itu. Jadi yang apa itu? Yang ulama adalah yang ketika menjawab itu yang diingatnya bukan tidak diundang lagi, tapi adalah tanggung jawab kepada ilahi. Nah, tanya apakah itu bid'ah atau tidak. Nah, kalau sudah ternyata betul bid'ah, lalu yang melakukannya dia tahu tak itu bid'ah atau tidak. Kalau dia tahu, dia diingatkan, diberitahu. Ada dua macam, ada yang mau diberitahu, ada yang tidak mau tahu, ada yang tak juga tahu-tahu. Dah capek kita menjelaskan, tak jelas juga baginya. Maka kewajiban kita untuk bersabar untuk menyampaikannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya antara sunnah dengan bid'ah itu ibarat minyak dengan air. Antara minyak dengan air. Kata Ibnu Abbas, bila hidup bid'ah sunnah mati. Bila sunnah hidup bid'ah tahu diri. Iya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi sangat sangat memperingatkan umatnya jangan sampai melakukan bid'ah, apalagi membuat bid'ah. Apa sebab? Tadi kita katakan sesatnya umat dulu. Kenapa? Karena merubah agamanya. Sah? Karena merubah agamanya dengan menambah, dengan memodifikasi, dengan berkreasi, seolah-olah nabinya belum sempurna menyampaikannya. Seolah-olah nabi belum sempurna menyampaikan. Padahal bukan nabi yang belum sempurna, tetapi mereka yang belum mengetahuinya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka jalan yang satu-satunya tadi adalah kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Masa bikin bid'ah aja mau, masa bikin sunnah tidak mau? Katanya cinta Nabi alaihi salatu wassalam. Ya bikin bid'ah saja kita mau, apalagi bikin? Atau terbalik? Bikin sunnah aja mau, apalagi bikin? Coba ingat kaum muslimin. Sekarang kita melakukan sesuatu bid'ah karena kita segan sama guru kita. Betul? Betul enggak? Enggak mungkinlah syekh ini salah. Enggak mungkin kiai ini keliru. Enggak mungkin ulama ini salah ijtihadnya. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Baik. Sekarang datang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah,
Kira-kira bisa nggak kita pakai logika yang sama? Nggak mungkinlah Nabi itu. Mungkin nggak Nabi salah? Mungkin Nabi salah? Nggak. Dan justru Nabi lah yang tak mungkin salah. Ulama mungkin salah? Mungkin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, segan ke Nabi harus lebih tinggi daripada segan kepada kiai, kepada buya, kepada ustaz. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak mengikuti kesalahan ulama akan meringankan ulama tersebut. Akan meringankan ulama tersebut. Dan mereka akan berterima kasih sama kita. Untung kamu tak ikuti yang ini. Kalau tidak, tambah beban saya. Tambah beban saya. Oleh itu imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad berpesan, kalau kalian temukan hadis Nabi bertentangan dengan pendapat saya, tinggalkan pendapat saya. Selesai masalah. Mudah sebenarnya. Yang bikin sulit itu adalah kita sendiri. Karena sudah terbiasa, susah meninggalkannya. Kayak orang merokok. Kayak orang merokok. Dia tahu rokok itu tak ada untungnya, tapi susah meninggalkan. Betul kan? Sama juga dengan itu. Bukan dia tidak tahu, oh betul kata Ustaz, cuman masalahnya payah nih gitu. Dan itu perlu azam yang kuat. Mungkin sekaligus tidak bisa, dua kaligus dua. Tidak bisa dua kaligus, tiga kaligus dan beransur-ansur insyaallah taala. Bagaimanapun sebaik-baiknya bid'ah, karena sebagian ada yang mengatakan bid'ah hasanah ya, sebaik-baik bid'ah tak mungkin sama dengan sunnah. Mungkin sebaik-baiknya bid'ah mungkin menyamai sunnah? Tidak mungkin. Ini logikanya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk yang menjauhi bid'ah. Ya kalau udah jelas bid'ahnya, kalau tidak jangan dijauhi dulu. Nah, kemudian nasihat saya kepada kita semua bahwa ahli bid'ah itu tidak sama semuanya. Ada yang berat, ada yang ringan. Ya, jangan semuanya asal ahli bid'ah. Nak boleh Cindu tak jadi boleh kan? Gara-gara ahli bid'ah tidak. Mas akhirnya pindah ke orang Cina. Tidak masuk ini kaum muslimin dan muslimat. Semalama dia masih bersaksi la ilaha illallah Muhammad, ya saudara kita harus dikasihani. Yang kita punya hak, mereka punya hak terhadap kita. Jelas? Nah, dan tanda kasihannya kita ingatkan jangan sampai memilih bid'ah dibanding sunnah. Ya tak? Pilih sunnah atau pilih bid'ah? Sunnah aja lah. Nah, sunnah lebih baik. Tidak ada khilafnya. Pasti hasanah. Kalau bid'ah ada khilafnya. Ada yang bilang hasanah, ada yang bilang dalalah. Kalau Nabi bilang apa? Kullu bid'atin dalalah. Kata Nabi ini. Nah, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, silakan. Bagaimana cara kita belajar mencari ilmu yang benar yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara? Ini konteksnya di kampung ini. Tuan-tuan harus siapkan ulama untuk balik ke sini. Biayai iuran kita ramai-ramai, sekolahkan anak kita mencari ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan catatan harus balik ke sini. Ya, pas dia mau ingat nak nikah, carikan calonnya di kampung ini. Gitu. Ya kalau perlu dibayarkan mahar dan buatkan rumahnya gitu. Ya karena ulama itu yang harus begitu kita kaum muslimin. Akhirnya nanti bila dia kembali dan mengajari kita ilmu yang sahih. Kalau tidak, alhamdulillah hari ini media belajar itu sudah sangat banyak. Ustaz-ustaz sudah banyak ya yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman yang sahih, yang berdasarkan pemahaman as-salafu as-salih alaihim ridwanullah. Sudah banyak dia dengan tetap ada di majelis-majelis ilmu. Kalau tidak, alhamdulillah sudah ada media radio, sudah ada televisi, ada internet, dan sebagainya.
yang insya Allah, tapi tetap saja yang seperti ini lebih bermanfaat dari hanya sekedar mendengar di radio, hanya sekedar lihat di televisi. Kenapa? Berkah duduk di masjid ini tidak tertandingi. Banyak fadilahnya, diampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dihitung fisabilillah dan seterusnya. Baik. Kalau tidak, kita juga harus berpikir di tempat ini harus ada pesantren, harus ada sekolah minimal tahfiz. Ya, masjid ini misalnya punya untuk menghafalkan anak-anak kita Al-Quran. Ketahuilah bahwa metode yang benar untuk cari ilmu itu dimulai dengan menghafal Al-Quranul Karim. Orang-orang Amerika mengatakan anak-anak Amerika dianggap cerdas bilang hafal 13.500 kata bahasa Inggris. Saya katakan orang-orang Islam lebih cerdas. Ini umur 6 sampai 9 ya, katanya hafal 13.000 kata bahasa Inggris sudah hebat. Anak orang Islam hafal 30 juz Al-Quran umur 6 sampai 9 tahun. Berapa kata dalam Al-Quran? Hanya 67.000 kata. Mana yang banyak daripada 13.000? Berarti umat Islam, anak orang Islam lebih cerdas daripada anak Amerika. Nah, Ustaz, saya mau tanya, ada tidak dalilnya berdoa menadahkan dua? Ada tidak dalilnya berdoa menadahkan dan tidak menadahkan tangan? Oh gitu. Kaum muslimin dan muslimat, para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi telah mengatakan bahwa di antara adab doa itu adalah mengangkat kedua tangan. Dalam hal ini menampung atau menadahkan tangan itu ada tiga. Pertama, ada dalil yang menyuruh atau mencontohkan menadahkan tangan ketika berdoa. Yang kedua, ada dalil yang menunjukkan tidak mengangkat atau menadahkan tangan ketika berdoa. Yang ketiga, tidak ada dalil menyuruh dan tidak ada pula yang menidakkan. Contoh yang dicontohkan atau contoh menadahkan tangan yang dicontohkan ada dalilnya seperti berdoanya Nabi SAW dalam salat istisqa, atau ketika beliau istighatsah atau istisqa. Istisqa minta turun hujan, istisqa minta berhenti hujan, atau istighatsah ketika bertemu dengan musuh ketika perang Badar dan sebagainya. Ini Nabi SAW mencontohkan mengangkat tangannya ketika berdoa, atau ketika berada di padang Arafah, atau ketika berdoa di atas Safa dan Marwah. Ini yang ada contoh mengangkat tangan. Yang kedua, ada contoh beliau tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Misalnya adalah setiap selesai salat fardu. Yang dicontohkan Nabi adalah tidak pernah mengangkat kedua tangannya berdoa. Bukan Nabi tidak berdoa, tapi Nabi selalu tidak mengangkat tangannya berdoa. Dan ada tempat-tempat yang tidak ditentukan berdiangkat atau tidak. Misalnya doa kapan saja kita nak berdoa. Misalnya doa antara asar dengan maghrib kan mustajab doa itu. Tuan-tuan nak angkat silakan, tidak diangkat juga tidak masalah, karena tidak ada perintah dan tidak contoh, tidak ada pula dilarang. Nah, ada tempat khusus tidak diangkat, maka yang sunnahnya tidak diangkat. Ada tempat yang diangkat, maka sunnahnya diangkat. Ada yang secara umum mutlak diangkat, bagus, karena itu termasuk adab dalam berdoa. Allah Ta'ala alam. Boleh tidak kita makan dan minum di tempat non muslim? Makan apa dulu?
Ini makan apa dulu? Kalau BPK mana boleh? Tapi kalau makan minum yang halal boleh saja. Boleh. Nah, Nabi menjadi tamu orang Yahudi pernah. Nabi tidak ada masalah makan dia. Bahkan pada Nabi diracun seorang wanita Yahudi, dimasukkan ke dalam daging kambing. Nah, tidak ada larangan makan. Nah, ya kalau ragu dengan bejananya, tidak usah ditanya. Ini kadang-kadang tanya dulu, kok sampai kambing kan ya? Jangan ditanya. Yang penting bersih. Kalau udah dicuci, karena tidak mesti disamak. Kalau piring tidak mesti disamak. Yang apa tuh kan? Kalau yang B1 B2 ya, anjing apa? B1 B2? Tidak tahu juga antum, saya tidak tahu nama. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf pertanyaannya di luar tema. Pak ya maafkan. Dari tadi di luar tema semua. Apakah di bawah telapak kaki ibu tiri ada surga? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ibu tiri kita, nah, adalah seperti ibu kita. Maka berbakti kepadanya mudah-mudahan mendatangkan surga. Kan ibu istri kita kan istri bapak kita, boleh menikah dengannya, berarti ibu kita kan. Makanya berbakti kepadanya sangat dianjurkan seperti kita berbakti pada orang tua kita sendiri. Jangankan ibu tiri kita, ibu orang saja kita boleh berbakti kepadanya, tentu saja dengan cara-cara yang disyariatkan. Cuman apakah di bawah telapak kaki ada surga, saya tidak tahu. Nah, bagaimana cara saya menjawab ketika ada yang berkata, kenapa semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah? Jangan dijawab kalau tidak tahu. Kasih nomor saya. Ya, kasih nomor saya nanti, biar dia bertanya ke saya. Atau tanyakan kepada ustaz yang berilmu ya, kenapa semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah? Enggak, ini salah ini. Enggak betul. Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Ini keliru. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang bid'ah itu adalah, kalau Ibnu Hajar ketika mendefinisikan bid'ah mengatakan i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meyakini sesuatu yang tak pernah ada di zaman Nabi. Meyakini sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti berkaitan dengan apa? Agama. Berkaitan dengan agama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa? Karena Nabi itu diutus untuk menjelaskan agama pada kita. Kalau masalah dunia, kita sejak pandai merangkak dah pandai cari makan ya Pak ya. Nah, udah tahu kita. Kalau untuk cari makan, justru orang tak bergambar lebih banyak duit gitu ya. Iya dah, pandai. Ini untuk masalah agama, karena Nabi itu yang tahu agama. Jadi bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dianggap bid'ah. Ini keliru. Yaitu melakukan agama tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bid'ah, yang dhalalah itu. Kalau untuk masalahnya tidak berkaitan langsung dengan agama, itu tidak dihitung bid'ah. Apa contohnya? Masjid ini pakai kubah, enggak pakai kubah, nah? Apa enggak? Takut beda. Taib. Nah, memang sebagian ulama menganggap itu bid'ah. Kalau saya mengatakan tidak. Ya, karena sebagian ulama juga mengatakan tidak. Apa sebab? Ada kubah, tak ada kubah, berubah masjid, tetap masjid ya. Berarti tidak berkaitan dengan agama. Hanya lambang rumah ibadahnya orang Islam, supaya orang tahu bahwa itu masjid. Kalau tidak nanti Islam masuk orang dikira rumah. Nah, mihrab misalnya, ada mihrab, tidak takut bid'ah? Tidak. Ada pendapat yang mengatakan bid'ah, saya katakan tidak. Ini wasilah yang tak merubah salat.
tak merubah ibadah. Sah? Walaupun di zaman Nabi tak ada mihrab masjid. Nak berubah tak solat ketika ada mihrab dengan tidak ada mihrab? Tak berubah nama masjid dari Masjid Al-Hidayah jadi Masjid Dalalah? Tak juga. Alhamdulillah, berarti ini tidak masuk bid'ah. Sama dengan orang dulu berwudu pakai panci, pakai apa? Bejana, sekarang pakai keran. Berubah wudu? Wudu berubah dengan itu? Bertambah rukunnya? Enggak, kan tak ada berubah kan? Baik, kalau demikian maka ini hanya sarana yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini ada enggak keran di zaman Nabi? Ada? Kayaknya enggak ya? Nah. Wallahu ta'ala alam. Jadi selama tidak menjadikan ghayah dalam agama, itu tidak termasuk bid'ah istilahiyah. Walaupun secara bahasa betul disebut bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasan, kelak di yaumil mahsyar Rasulullah bangga dengan umatnya yang mukanya berseri-seri bekas air wudu. Tetapi malaikat berseru kepada Rasul itu, mereka memang umatmu tetapi mereka melaksanakan yang tidak engkau ajarkan. Lantas orang-orang tersebut diusirnya oleh Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, ana faratukum alal haud. Saya akan mendahului kalian di tepi telaga, menunggu kalian. Lalu ditanya sahabat, kaifa ta'rifunana ya Rasulullah? Bagaimana kalian engkau mengetahui kami? Qala bi atharil wudu, li'annakum tub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Kalian akan dibangkitkan ghurran muhajjalin. Di keningnya ada tanda bekas wudu bersinar. Muhajjalin, dan juga di siku dan ininya seperti pada kuda. Misalnya ada kuda warna hitam, di sininya ada putih sini. Lebih kurang begitulah Nabi SAW mengenal. Dan dilihatnya kita ada yang datang, dipanggil oleh Nabi, silakan. Nabi kan sayang begitu. Tetapi ada sebagian yang dijauhkan dari telaga. Lalu Nabi katakan, ummati atau ashabi, ini adalah umat atau sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Memang umatmu ya Muhammad, cuma kau tak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Nah, hadis ini kaum muslimin bagi orang beriman, ini menjadi berita yang menakutkan bagi kita. Awak ada bertukus lumur, berpayah-payah mencintai Nabi menurut kita, padahal ditolak nanti di sana. Kecewa nggak? Sakit tuh di sini. Di sana sakitnya. Sakit. Cinta tertolak sakit nggak? Awak cinta Nabi tapi tertolak. Nah, kenapa ditolak? Karena mereka mengada-ngada di setelahmu. Tidak menjadi pengikut yang setia, mengada-ngada dalam agama. Para ulama dalam menafsirkan hadis ini seperti nukil oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ada dua penafsiran. Juga Imam Nawawi sebelumnya ada dua penafsiran. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad setelah Nabi, karena mereka dulu juga sholat bersama Nabi SAW. Orang-orang yang murtad setelah Nabi SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Orang-orang yang merubah-rubah agama. Agama itu kan ada 4: keyakinan, akidah, ibadah, amaliyah kita, kemudian muamalah, interaksi sesama, kemudian akhlak dan adab. Dan itu semuanya sudah diterangkan oleh Nabi SAW. Nah, siapa yang merubah salah satunya, akidahnya berubah, ibadahnya dirubah, tidak mengikut Nabi SAW. Ini namanya melakukan bid'ah dalam agama. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang mendengar hadis ini khawatir kalau nanti termasuk misalnya kita yang mengada-ngada dalam
agama. Oleh sebab itu, orang yang ingin selamat, dia akan menjauh sejauh-jauhnya daripada mengada-ngada dalam agama. Karena seolah-olah kita menuduh Nabi belum lengkap agamanya, sehingga kita perlu kreasi dan modifikasi. Orang ketika punya motor, dimodifikasinya kenapa? Karena merasa belum action tampilannya, belum bagus tampilannya, maka mereka modifikasi. Demikian juga dalam agama ini, kalau rasanya masih kita modifikasi, seolah-olah kita mengatakan, ya Rasulullah, ini kurang pasangnya ini, harusnya ini pasangnya di sini, kenapa pasang di sini? Seolah-olah kita ingin mendikte Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu, maka hadis ini mudah-mudahan menjadi peringatan yang keras bagi kita untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang sifatnya merubah-rubah agama, karena ini punya potensi untuk memecah belah umat. Ya, kalau sudah selalu berbantah itu pasti saling menyalahkan, tidak mungkin. Ini malah itu yang dia mulai katanya. Ini kalau ada masa kecil-kecil dulu kita kelahi ya, dipanggil sama guru, dia yang dulu ninju saya, dia yang pijak kaki saya, gitulah semua itu. Kalau udah berkelahi kita pasti tidak ada yang mengaku siapa yang mulai, betul kan? Pasti semuanya nuduh orang lain yang memulai. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa awas, senantiasa hati-hati, jangan membuat celah untuk memecah belah umat ini yang salah satunya menyimpang dari jalan Nabi SAW. Barangkali sampai di sini dulu kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, yang berlebih bawa saja pulang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.